Halo teman-teman, ketemu lagi di channel saya, Rizky Zami. Di video kali ini, saya akan berbagi informasi tentang bagaimana cara mengecek status kepesertaan BPJS Kesehatan secara online. Di sini saya akan mencoba membagikan dua cara mengecek status BPJS Kesehatan secara online, yaitu yang pertama, kita bisa melalui website resmi dari BPJS Kesehatan itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua, kita bisa melakukan pengecekan status BPJS Kesehatan itu melalui aplikasi Android, yaitu aplikasi Mobile JKN. Oke, langsung saja untuk cara yang pertama, dalam mengecek status kartu atau kepesertaan BPJS Kesehatan melalui web resmi dari BPJS Kesehatan. Nah, langsung saja silakan kalian buka browser, kemudian kalian tulis bpjs-kesehatan.go.id. Nah, kalau sudah, maka akan masuk ke dalam tampilan seperti ini. Ini untuk halaman home ya, halaman awal dari website resmi BPJS Kesehatan itu sendiri. Di sini ada banyak sekali menu dan fitur-fitur yang dapat kalian manfaatkan ya secara online. Nah, selanjutnya karena kita mau ngecek status kartu atau kepesertaan BPJS Kesehatan, maka silakan kalian pilih menu yang ada di sebelah kanan. Yang ini langsung kalian klik saja. Nah, maka akan muncul beberapa menu lagi, dan di sini silakan kalian pilih menu cek iuran BPJS Kesehatan. Nah, kalau sudah, maka akan tampil halaman dari menu BPJS Kesehatan iuran checking. Nah, silakan di sini kalian masukkan salah satu nomor kartu dari peserta yang ada dalam satu keluarga. Masukkan tanggal lahir. Kemudian masukkan angka validasi atau captcha-nya, kemudian langsung klik cek. Nah, setelah proses selesai, maka akan langsung tampil di sini ya. Bisa kalian lihat itu ada nama peserta, tadi nomor yang sudah saya inputkan, kemudian nomor pesertanya, dan status kepesertaannya itu aktif ya. Jadi bisa dipakai untuk melakukan pelayanan kesehatan. Apabila status kartu itu tidak aktif, maka di sini akan tertulis keterangannya tidak aktif. Nah, ini untuk jumlah anggotanya itu ada dua ya. Di sini ada istri dan anak. Nah, tadi setelah kita menginputkan salah satu nomor peserta, tetap nanti yang akan tampil adalah satu anggota keluarga. Jadi kalau misalkan dalam satu keluarga ada 5 orang, maka di sini jika 5 orang tersebut sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, nantinya dia akan tampil semuanya di halaman ini ya. Nah, di sini ada nama peserta, kemudian nomor peserta atau nomor kartu CKN KIS-nya, kemudian ini tagihannya. Tagihan karena peserta yang bersangkutan itu ada di kelas 3, maka muncul tagihannya itu 25.500. Nah, ini untuk dendanya. Apabila ada denda, maka nanti di sini akan muncul untuk besaran dendanya yang harus dibayarkan oleh peserta tersebut. Namun apabila tidak ada denda, maka di sini nol ya, tidak ada denda, jadi nol. Nah, ini untuk total tagihannya. Total tagihan per satu pesertanya. Jadi kalau misalkan peserta yang bersangkutan dalam 2 bulan tidak atau belum bayar, maka di sini totalnya itu ada sekitar 51.000. Itu kalau misalkan dia nunggak selama 2 bulan. Tapi karena yang bersangkutan atau peserta ini lancar bayar iuran, maka yang tertera itu total tagihan dalam 1 bulan saja. Nah, ini untuk tanggal pembayaran terakhir, ini untuk nominal pembayarannya, dan ini untuk saldonya. Saldo ini itu apabila kalau misalkan dari kalian atau peserta ada yang pernah bayar dan kemudian
ternyata bayarnya itu lebih. Di sini juga udah lumayan lengkap ya, teman-teman juga bisa tahu. Cukup dengan masuk ke website resminya aja, kemudian tadi masuk ke menu cek iuran BPJS Kesehatan dan masuk ke sini, langsung kalian inputkan aja nomor kartunya, maka langsung muncul datanya secara lengkap. Jadi sekarang itu udah lebih mudah, teman-teman bisa langsung tahu status kartunya itu aktif atau tidak, terkait denda, tagihan, dan lain-lain juga di sini sudah ada. Oke, untuk yang web resminya saya kira cukup ya. Nanti kita lanjutkan untuk yang cara kedua, yaitu menggunakan aplikasi Android. Ada yang namanya Mobile JKN. Oke, sekarang kita lanjut untuk cara yang kedua, yaitu mengecek status BPJS Kesehatan melalui aplikasi Android Mobile JKN. Silakan kalian buka atau pilih aplikasi Mobile JKN-nya. Selanjutnya silakan kalian tulis nomor kartu BPJS, email atau username-nya. Nah, sekarang kita sudah masuk ya di halaman awal di dalam aplikasi Mobile JKN. Nah, untuk kali ini kita akan melakukan pengecekan status kartu BPJS ya, atau kepesertaan BPJS Kesehatan melalui aplikasi ini. Yang harus kita lakukan adalah kita masuk ke menu peserta. Nah, yang ini silahkan kalian pilih. Nah, di sini bisa kalian lihat ada beberapa nama yang tertera. Ini adalah nama dalam satu anggota keluarga yang terdaftar di BPJS Kesehatan. Di sini ada 3 orang ya. Ini menandakan bahwa 3 orang ini adalah satu keluarga yang tertera di dalam KK. Nah, kalau teman-teman mau melihat untuk status apakah kartu aktif atau tidak, di sebelah kanan bisa kalian lihat ini ada tanda checklist ya. Kalau checklist seperti ini, itu tandanya kartunya aktif dan bisa digunakan untuk melakukan pelayanan kesehatan di Vaskes tingkat pertama. Di situ juga tertera ada tulisan kelasnya. Di sini bisa teman-teman lihat itu 3 angkanya, itu menandakan bahwa peserta yang bersangkutan itu masuk ke dalam kelas 3 atau terdaftar sebagai BPJS Kesehatan di kelas 3. Nah, ini untuk FKTP-nya juga tertera juga, bisa kalian lihat ini di warna dia untuk FKTP-nya. Kemudian yang selanjutnya, kalau teman-teman mau melihat besaran iurannya, itu tinggal diklik saja salah satu pesertanya. Misal saya klik yang ini yang paling atas. Nah, di sini akan muncul untuk besaran iuran yang harus kita bayarkan tiap bulannya. Karena di sini peserta masuk ke dalam kelas 3, jadi tagihannya itu per orangnya kena 25.500. Dan dijumlahkan untuk 3 orang, ini totalnya itu 76.500. Ini yang harus dibayarkan oleh peserta dalam 1 bulannya, agar kartunya bisa tetap aktif untuk digunakan dalam melakukan pelayanan kesehatan. Nah, di sini juga tertera nomor virtual account-nya. Nomor ini yang dipakai untuk melakukan pembayaran iuran di tiap bulannya. Kalau misalkan ada denda, maka di sini akan muncul dendanya. Dan kalau misalkan ada tunggakan, maka di sini juga akan muncul sejumlah tagihan sesuai dengan berapa lama kita menunggak, berapa lama kita tidak membayar iuran. Maka di sini akan terus terakumulasi untuk besaran iurannya, di tiap bulannya akan terus bertambah. Kemudian selanjutnya, kalau misalkan
Mungkin kalian ada pernah lihat ketika masuk ke menu peserta ini, kemudian di sini ada tulisan merah ya, tulisan merah seperti tulisan batas waktu, atau mungkin ada tulisan rumah sakit, dan itu kecil di sebelah sini biasanya itu. Nah, itu berwarna merah, itu denda rumah sakit, tapi masih bisa dipakai kartunya untuk pelayanan kesehatan. Jadi kalian nggak perlu khawatir, itu hanya denda ketika kalian pernah melakukan perawatan tapi sebelumnya itu pernah nunggak. Jadi ketentuannya ketika kalian itu menunggak selama beberapa bulan, katakanlah 2 bulan 3 bulan, itu juga sudah termasuk dalam kategori menunggak. Nah, ketika kalian dibayarkan atau dilunasi, otomatis kartu aktif, dan dalam jangka waktu 40 hari ke depan itu kartu tersebut tidak boleh dipakai untuk rawat inap, tapi tetap bisa dipakai untuk pelayanan biasa seperti pelayanan rawat jalan ataupun pelayanan yang lainnya, tapi tidak untuk rawat inap. Ketika kalian pakai untuk rawat inap, maka nanti akan muncul denda, dan denda tersebut itu perhitungannya dari rumah sakit, bukan denda dari BPJS Kesehatan. Nanti pembayarannya itu bisa melalui kantor pos, dan untuk besaran dendanya itu kalian bisa langsung datang ke kantor BPJS, minta kepada petugas untuk mengecek berapa besaran denda yang harus dibayarkan. Nah, mungkin sekian saja untuk tutorial bagaimana cara mengecek status kartu atau kepesertaan BPJS Kesehatan secara online melalui 2 cara, yaitu yang pertama ada melalui web resminya, kemudian yang kedua bisa melalui aplikasi Android Mobile CKN. Silakan buat kalian yang masih bingung dan ada hal-hal yang mau ditanyakan, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Nanti saya akan coba buatkan video tutorial untuk menjawab pertanyaan dari kalian. Jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe agar segera subscribe channel Rizky Zami supaya tidak ketinggalan terkait informasi-informasi terbaru yang akan saya upload di channel Rizky Zami. Sekian dan terima kasih. Salam sukses untuk kita semua.